Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ditya Putri Laksita dari kelas 3E kelompok 4. Saya akan membawakan sebuah materi yang bertema media pembelajaran berbasis internet. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, saya akan membawakan sebuah materi yaitu media pembelajaran berbasis internet. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Jadi, menurut salah satu ahli yang bernama Umar Hamalik, ia menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan pengertian dari media pembelajaran berbasis internet itu sendiri adalah media pembelajaran yang menggunakan internet sebagai medianya untuk dalam rangka menjelaskan sebuah materi kepada murid dari seorang guru. Media pembelajaran berbasis internet atau biasa kita sebut dengan e-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia diterapkan. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini yang membuat kita tidak bisa bertemu langsung di sekolah, maka internet adalah salah satu solusi terbaik untuk penyelesaian segala masalah yang ada saat ini. E-learning itu sendiri merupakan singkatan dari Electronica Learning, yaitu sebuah media pembelajaran yang menggunakan internet sebagai medianya. Bisa menggunakan video, foto, audio, visual, dan lainnya untuk menyampaikan sebuah materi kepada murid-murid yang dituju. Media pembelajaran berbasis internet ini tentu saja memiliki banyak sekali manfaat dan keunggulan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari metode tersebut. Yang pertama ada dimungkinkannya terjadi distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air di Indonesia. Kapasitas daya tampungnya tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Jadi hanya memerlukan internet saja untuk mengakses segala materi pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajarannya tidak terbatas oleh waktu seperti halnya dalam ruang kelas atau tatap muka di sekolah. Yang ketiga, pembelajarannya dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang keempat, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing kelas. Dan yang terakhir, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Oke, baik. Keunggulan dan manfaat sudah saya jelaskan, tapi ternyata e-learning ini juga memiliki beberapa kekurangan, teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan berbagai kekurangan yang terjadi dalam metode kali ini. Yang pertama adalah kekurangan pada investasi jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya. Untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari e-learning, dibutuhkan didukungnya jaringan yang tepat dan stabil. Karena saat ini saya sering sekali mendengar banyak keluhan dari teman-teman saya maupun dari murid-murid lainnya bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan jaringan yang stabil, dan itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, guru banyak yang belum siap menggunakan metode ini atau metode e-learning karena masih belum terampil menggunakan fasilitasnya. Nah, selanjutnya ada pula kekurangan bagi orang-orang yang masih gagap teknologi, bisa dari para siswa atau juga para pendidik. Sangat disayangkan bila zaman sekarang kita masih kesulitan untuk mengoperasikan sebuah teknologi, tapi juga kita tidak bisa menyamaratakan. Nah, maka dari itu, gagap teknologi ini juga merupakan kekurangan dari e-learning. Selanjutnya, kehadiran guru sebagai makhluk yang dapat berinteraksi secara sosial atau langsung dengan para murid telah menghilang dari ruang-ruang elektronik karena e-learning ini. Nah, baik teman-teman, setelah saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode berbasis internet ini, kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan program sistem pembelajaran berbasis internet. Langkah-langkah awalnya yaitu ada perencanaan awal. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan, kebutuhan, dan masalah yang muncul dalam pembelajaran. Yang kedua, menganalisis karakteristik siswa yang akan menggunakan dan mempelajari materi yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mempertimbangkan strategi pembelajaran. Mempertimbangkan strategi pembelajaran itu tentu saja memperhatikan dari segi materi,
dan menguasai materi dan metodologi apa yang akan digunakan, menguasai prosedur pengembangan media, menguasai teknik pemrograman komputer, dan mengetahui keterbatasan atau hambatan-hambatan yang terjadi pada komputer. Media pembelajaran berbasis internet ini tentu saja memiliki program-program yang harus diterapkan kepada murid-muridnya, yaitu program-programnya adalah kebenaran dari bahan ajar. Kita sebagai tenaga pendidik harus tahu apa yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Apakah bahan dan informasi yang kita berikan itu benar atau tidak, salah atau tidak, kita harus teliti lebih dahulu. Yang kedua, ada ketepatan antara program dan populasi pengguna. Yang ketiga, kesederhanaan dari program. Jadi, sebuah materi yang kita berikan, apakah itu mudah dimengerti oleh mereka apa tidak, apakah sederhana atau tidak, apakah rumit atau tidak, kita harus teliti lebih dahulu. Yang terakhir ada efisiensi penggunanya. Apakah metode yang kita terapkan itu efisien untuk mereka? Nah, dari program-program penting yang saya jelaskan ini perlu diperhatikan lagi untuk para pendidik. Karena dari kekurangan berbasis internet ini adalah kita tidak bisa berkontraksi secara langsung. Kita tidak bisa tahu apa keluh kesah mereka secara langsung. Daripada menyulitkan mereka, lebih baik kita teliti dulu dan telaah agar tidak terjadinya miskomunikasi antara peserta didik dan pengajar. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai media pembelajaran berbasis internet. Semoga informasi yang saya jelaskan dan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Faraditya Putri Laksita dari kelas 3E kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.